Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Haris dengan NIM 230810101129. Saya dari program studi Ekonomi Pembangunan. Saya mewakili kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu ekonomi makro, yakni Dr. Regina Niken Wilantari, SE MSI, dan juga teman-teman semuanya. Teori konsumsi John Maynard Keynes atau yang sering kita sebut dengan teori konsumsi jangka pendek adalah teori yang mendefinisikan hubungan antara konsumsi dan pendapatan dalam jangka waktu yang relatif singkat seperti hari, bulan, tahun. Teori ini berhubungan dengan toko sembako sebagaimana kelompok 5 sudah melakukan wawancara. Contohnya mengenai pendapatan mereka, uang mereka yang didapatkan akan dikonsumsi atau ditabung. Ternyata setelah kami melakukan wawancara, ada beberapa yang ditabung, ada beberapa yang dikonsumsi, bahkan ada yang ditabung dan juga dikonsumsi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri teori konsumsi. Di sini terdapat 3 ciri-ciri teori konsumsi, yaitu yang pertama, konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan. Jadi, kalau pendapatan kita naik, maka tingkat konsumsi kita juga akan meningkat. Begitupun sebaliknya, kalau pendapatan kita menurun, maka tingkat konsumsi kita juga akan menurun. Jadi, konsumsi itu dipengaruhi oleh pendapatan yang kita peroleh. Selanjutnya, dalam teori konsumsi jangka pendek itu terdapat autonomous consumption atau A, yaitu konsumsi yang tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan. Jadi, kalau pendapatan kita sama dengan 0, maka tingkat konsumsi kita sama dengan A atau autonomous consumption. Kita sebagai konsumen kadang menghadapi kondisi di mana kita harus melakukan konsumsi padahal pendapatan kita sama dengan 0. Di dalam kondisi ini biasanya konsumen itu dihadapkan dengan 2 hal, yaitu mereka mengkonsumsi ini menggunakan uang pinjaman dari bank, atau mereka juga bisa mengakses uang yang mereka tabung, yang mereka simpan, yaitu mereka menggunakan uang tabungan mereka untuk melakukan konsumsi. Selanjutnya yang ketiga, fungsi teori konsumsi jangka pendek itu sama dengan CS sama dengan CO plus CY. Baik, saya akan menjelaskan hubungan konsumsi dan pendapatan dalam teori ekonomi jangka pendek. Yang pertama adalah konsumsi. Konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Sedangkan pendapatan adalah jumlah uang yang diterima seseorang atau rumah tangga dalam periode tertentu. Dan hubungan antara konsumsi dan pendapatan sangat erat. Secara umum, semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula konsumsi. Hal ini karena dengan pendapatan yang lebih tinggi, orang memiliki lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi, teori konsumsi jangka pendek membahas hubungan antara tingkat konsumsi dan pendapatan. Teori yang menjelaskan hubungan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teori pengeluaran absolut. Teori ini menyatakan bahwa tingkat konsumsi dipengaruhi langsung oleh tingkat pendapatan. Dalam konteks jangka pendek, asumsi utamanya adalah konsumen menghabiskan sebagian besar pendapatannya dalam jangka pendek. Dengan kata lain, ketika pendapatan meningkat, maka konsumsi juga meningkat. Berikutnya adalah nomor 2 adalah teori pengeluaran proporsional. Teori ini menyatakan bahwa konsumsi bergantung pada proporsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi. Dalam jangka pendek, teori ini berarti bahwa ketika pendapatan meningkat, konsumsi meningkat, namun tidak pada tingkat yang sama. Sebagian dari pendapatan tambahan dimasukkan ke dalam tabungan atau investasi. Yang berikutnya adalah nomor 3, efek pendapatan. Efek ini menunjukkan bahwa perubahan pendapatan berdampak langsung terhadap konsumsi. Dalam konteks jangka pendek, efek ini biasanya mengacu bagaimana perubahan pendapatan secara langsung mempengaruhi tingkat konsumsi, yang pada gilirannya mempengaruhi permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir adalah nomor 4, efek pengganda. Konsep ini mengacu pada bagaimana perubahan pengeluaran mempengaruhi total pendapatan dalam teori konsumsi jangka pendek. Efek pengganda diamati ketika peningkatan pengeluaran konsumsi, misalnya karena stimulus fiskal, menyebabkan peningkatan pendapatan di sektor lain yang pada gilirannya meningkatkan konsumsi. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi teori konsumsi. Yang pertama yaitu pendapatan. Jika kita berbicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, maka yang paling berpengaruh adalah pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin besar pula daya belinya.
Yang kedua, harga barang dan jasa. Suatu barang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Yang ketiga, adat istiadat dan kebiasaan konsumsi di Indonesia. Adat istiadat dijaga semaksimal mungkin untuk menghormati leluhur. Oleh karena itu, adat istiadat dan perilaku konsumsi di Indonesia mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Yang keempat, substitusi atau yang biasa dikenal dengan barang pengganti. Substitusi juga mengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Jika suatu barang merupakan pengganti yang lebih murah dari fungsi suatu barang yang dibutuhkan seseorang, maka barang tersebut dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Yang keenam, jumlah barang yang dikonsumsi. Secara umum, pengeluaran konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh banyaknya barang tahan lama, yaitu barang konsumsi yang digunakan dalam jangka waktu yang lama. Yang ketujuh, ekspektasi masyarakat terhadap perubahan harga. Dalam praktiknya, harga barang dan jasa belum cukup stabil. Yang kedelapan, preferensi orang yang usianya tidak berbeda jauh, seperti selera. Namun pengeluaran konsumsinya berbeda, karena perbedaan cara menggunakan uang dan preferensi konsumsi. Teori perilaku konsumen adalah suatu proses yang dilakukan oleh konsumen dalam hal merencanakan, mempertimbangkan, sampai pengambilan keputusan untuk mendapatkan sesuatu yang akan mereka konsumsi. Nah, ada beberapa teori perilaku konsumen menurut para ahli, seperti yang pertama, Leon Sigman dan Leslie Kanuk. Mereka berpendapat bahwa perilaku konsumen adalah cara konsumen dalam membuat keputusan untuk berbelanja dengan merelakan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan sesuatu yang ingin dikonsumsi. Yang kedua, menurut Philip Coulter dan Kevin Keller, mereka berpendapat bahwa perilaku konsumen adalah bagaimana cara seseorang atau kelompok untuk mempertimbangkan, memilih, memanfaatkan, hingga mengevaluasi produk yang mereka beli untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang selanjutnya menurut John C. Mowen dan Michael Minor, mereka berpendapat bahwa perilaku konsumen adalah proses ketika konsumen menentukan keputusan terkait sebuah produk melalui penentuan membeli, memanfaatkan barang dan jasa. Pada toko sembako yang kelompok saya teliti sekarang, untuk menjaga konsumsi konsumen untuk mendapatkan keuntungan, yakni salah satunya dengan cara memperbanyak produk-produk yang dijual dan meminimalkan pengeluaran. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan apa-apa saja fungsi dari teori ekonomi. Nah, sebelumnya saya akan mengulangi kembali definisi dari teori konsumsi secara singkat. Teori konsumsi itu merupakan teori ekonomi yang menjelaskan bagaimana konsumen membuat keputusan atas pendapatan yang mereka terima untuk membelanjakannya, baik itu barang ataupun jasa. Teori konsumsi sendiri itu memiliki fungsi. Di antaranya itu yang pertama menjelaskan pola dari konsumsi. Teori ini bisa membantu menjelaskan bagaimana konsumen memilih antara berbagai barang dan jasa berdasarkan preferensi dan pendapatan yang mereka terima. Tentunya tiap-tiap konsumen itu pasti berbeda dalam memilih barang atau jasa yang akan mereka konsumsi, karena preferensi dan pendapatan tiap orang itu pasti berbeda-beda. Yang selanjutnya itu untuk memprediksi perilaku dari konsumen. Dengan memahami teori ini, ekonom itu bisa memprediksi bagaimana konsumen akan bereaksi terhadap perubahan pendapatan, perubahan harga barang atau jasa, atau faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi konsumsi mereka terhadap barang atau jasa tersebut. Nah, yang selanjutnya itu untuk pembentukan kebijakan ekonomi. Teori ini juga bisa digunakan oleh pemerintah atau bank sentral untuk menetapkan kebijakan ekonomi, seperti kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi tingkat konsumsi dan tabungan dalam perekonomian. Yang selanjutnya itu analisis distribusi pendapatan. Teori ini itu juga digunakan untuk menganalisis bagaimana pendapatan didistribusikan antara konsumsi dan tabungan di masyarakat. Ada beberapa model teori konsumsi yang terkenal, seperti model konsumsi absolut, konsumsi relatif, dan model pendapatan sepenuhnya. Setiap model memiliki asumsi dan pendekatannya sendiri dalam menjelaskan perilaku dari konsumen.
you will find a better time.